أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعج جنده وهجم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan nikmat hidup. Hidup dalam keadaan sehat, sehat dalam keadaan iman, dan iman kita diamalkan dalam bentuk amal saleh. Alhamdulillah atas hidayah dan taufik Allah, Allah mengantarkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh rahmat, ampunan. Bahkan di bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Puasa di siang hari, tarawih di malam hari, sedekah, berbuat kebajikan, infak, sedekah, tadarus Al-Quran. Itu semuanya semoga Allah terima dan mengantarkan kita sebagaimana doa Rasulullah, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang bahagia, yang beruntung. Kenapa? Karena kita kembali lagi kepada kesucian.
dan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari hadirin hamba Allah umat Rasulullah yang berbahagia, betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tapi begitu banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah. Berapa saat, setiap jam Allah memberikan perlindungannya kepada kita. Tapi setiap jam itu pula kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita, kemenangan karena kita telah mengalahkan hawa nafsu kita dengan cara menjalankan ibadah suci puasa di bulan Ramadan. Hadirin hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia. Di sisi lain, kita sekarang ini merasa bahagia, tapi kita juga merasa sedih. Kesedihan kita pada hari ini. Kenapa? Karena ini adalah tahun kedua kita masih dilanda dengan wabah virus corona. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita telah Allah panggil, telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang berjuang di rumah sakit karena wabah corona ini. Dan tidak sedikit sahabat kita yang menjadi korban karena PHK karena wabah corona ini. Kita doakan, yang terpenting kita sehat. Allah berikan kepada kita kekuatan, hidayah, dan taufik sehingga kita mampu menerima musibah ini dengan lapang dada. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah kita merayakan kebahagiaan ini, mungkin ini tahun kita belum bisa bersama lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Tahun kedua di wabah corona ini, kita tidak bisa memeluk ayahanda ibunda kita. Kita tidak bisa merayakan kemenangan dengan orang-orang yang kita cintai pada saat ini. Mungkin orang-orang yang kita cintai, ayahanda dan ibunda kita yang hadir pada saat ini, sudah Allah panggil, sudah termuncul seorang diri di alam kubur. Di hari kemenangan ini, di hari kebahagiaan ini, kami mohon kehadirat-Mu ya Rabb, ampunkan dosa ayahanda kami. Ampunilah dosa ayahanda kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyikapi di waktu kecil. Ya Rabb, gantilah semua perjuangan kasih sayang orang tua kami dengan surga-Mu. Mungkin ayahanda ibunda kita yang hadir pada saat ini ada, tapi kita tidak bisa berjumpa karena keadaan dan jauh di sana di kampung. Kita tidak bisa memeluk ayahanda kita, kita tidak bisa memeluk ibunda kita sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya ummi, taqabbalallahu minna wa minkum ya abi. Maafkan anakku ya abi, maafkan anak hamba-Mu ini ya abi, ya ummi. Kita tidak bisa berbahagia bersama orang tua kita yang jauh di sana, orang tua kita yang masih hidup. Di hari kebahagiaan ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kesehatan kepada ayahanda ibunda kami, berkahkan umurnya, husnul khotimahkan akhir hayatnya. Maafkan kami jika sampai saat ini kami belum bisa berbakti kepada ayahanda dan ibunda kami. Hadirin hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah kita lalui. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Siapa yang menjamin Ramadan tahun depan kita akan berjumpa lagi?
tentunya kita bersedih. Andaikan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir, kita mohon kehadirat Allah. Allah terima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah maafkan dosa-dosa kita dan Allah sambut kita dengan rahmat dan ampunannya. Ramadan akan berlalu. Tetapi ada beberapa pelajaran penting yang kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa Ramadan. Tujuan puasa Ramadan, puasa tiada lain dan tiada bukan adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang fitri ini, khatib ingin menyampaikan tanda-tanda orang yang bertakwa, sebagaimana yang dimaksud bahwa puasa adalah membantu karakter orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, Allah menjelaskan ada beberapa tanda dari orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa mampu, dia menginfakkan, mampu menyisihkan sebagian hartanya fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Infak, membelanjakan sebagian harta. Ada yang wajib Allah perintahkan kepada kita, jangan dimakan semuanya. Sebagian kita keluarkan. Alhamdulillah, kemarin kita telah mengeluarkan sebagian harta kita, gak banyak yang Allah minta. Hanya 2,5 kilogram 1 tahun sekali. Untuk apa? Zakat fitrah. Supaya apa? Supaya di hari fitrah ini, di hari kebahagiaan ini, tidak ada orang yang menangis karena kelaparan. Bagi orang yang mampu berkecukupan harta, sisa dari kecukupan kehidupan masih ada, keluarkan, ada zakat mal. Bagi seorang suami, wajib untuk merapkan nafkah untuk keluarganya. Itulah kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita dengan membelanjakan sebagian harta. Atau ada kewajiban yang sudah disepakati oleh masyarakat sekitar. Misalnya Komplek Pamulang Lestari sudah sepakat tiap bulan mengeluarkan iuran. Maka dalam pandangan agama, setiap bulan itu kita wajib mengeluarkan uang. Kalau tidak, maka akan ditanyakan dengan Allah SWT, kenapa kamu tidak mengeluarkan? Alhamdulillah, kemarin kita sepakat mengeluarkan, menyisihkan 50.000 untuk THR. Sesuatu yang disepakati dalam lingkungan, maka itu menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan sebagian harta. Dalam pandangan Islam, infak, mengeluarkan sebagian, tidak hanya harta. Ada konsep sedekah, sedekah jariyah. Apa yang kita miliki, apa yang kita lebih berikan yang terbaik buat lingkungan. Ada orang yang Allah berikan kecukupan harta, maka yang terbaik adalah dia berjihad dengan hartanya. Tadi panitia sudah mengumumkan Mushola Fathul Khair pembangunan tahap 2 sedang menanti kepedulian kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, bagi yang mempunyai keluasan harta, yuk kita sama-sama berjihad dengan harta. Ada yang mempunyai kelebihan dengan pemikiran, dengan ilmu, sedekahkan dengan ilmunya. Yang mempunyai tenaga, sedekahkan dengan tenaganya. Itulah konsep Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Tanda yang pertama adalah orang yang bertakwa mampu menginfakkan, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, mampu memberikan yang terbaik bagi kiri dan kanannya.
Hadirin hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia. Tanda yang kedua dari orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Dia tidak mengumbar amarah. Boleh mengumbar amarah, tapi di saat dan waktu yang tepat. Dalam bahasa Arab ada namanya al-kadhimah. Al-kadhimah itu artinya termos. Termos itu luar biasa. Seolah-olah kita lihat adem, tapi di balik termos dia menyimpan panasnya air. Al-kadhimah artinya termos. Apakah air panas tidak boleh dikeluarkan? Boleh. Kapan? Kalau diperlukan. Seorang ibu pagi hari untuk memberikan susu terhadap anaknya, dipakailah air panas. Mungkin bapak-bapak yang sedang ngumpul ditemani dengan kopi. Maka tidak bagus kalau kopi dengan air dingin, harus air panas. Sambil ngumpul, sambil bertukar hati, sambil ngopi, maka akan bertukar hati, bertukar pikiran. Disitulah ikatan silaturahim akan terjadi. Makanya saya sering berantem itu masalahnya kurang ngopi bareng. Asik. Boleh marah, boleh, asal dalam waktu dan tempat yang pas. Orang bertakwa mampu menahan amarahnya. Padahal dia marah, tapi dia tahan. Rasulullah berpesan kepada sahabat, ya Rasulullah, berilah pesan kepadaku. Apa kata Rasulullah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Marah tidak akan menyelesaikan permasalahan. Hadirin hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia. Tanda yang ketiga, orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir, Allah menganjurkan kita membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, cinta memaafkan. Ya Allah, maafkanlah aku. Kita akui diri kita berlumuran dosa. Kita harapkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita menganggap kita diri banyak dosa dan kita mengharapkan ampunan dari Allah, apa salahnya kita memaafkan kesalahan orang lain? Inilah momentum yang sangat tepat Idul Fitri berhalal bihalal. Saling maaf, memaafkan. Mungkin tepat yang muda sowan minta doa kepada yang tua. Mungkin yang tua banyak pahalanya. Tapi jangan gengsi, yang tua pun minta doa, minta maaf kepada yang muda. Mungkin yang muda masih sedikit dosanya. Seorang suami jangan malu-malu mohon minta maaf kepada istri dan anaknya. Mungkin belum bisa mampu menjadi pemimpin yang islami. Seorang istri juga minta maaf kepada suami kalau bisa belum berbakti sebaik-baiknya. Begitupun dengan tetangga, apalagi dengan orang tua. Makanya al-afu artinya membuka lembaran baru. Kalau ada kesalahan di antara kita, maka al-afu bukan dicoret, bukan ditipek, tapi al-afu dirobek. Kalau ada kesalahan, ada coretan, maka jangan ditipek, jangan dicoret, tapi robek itu kertas, buang lembaran baru, diganti dengan lembaran yang lama diganti dengan lembaran yang baru. Itulah yang dinamakan dengan berhalal bihalal. Insya Allah komplek Pamulang Lestari tidak ada dusta di antara kita. Saling maafkan. Jangan gengsi, jangan sampai terucap saya tidak akan memaafkan sampai hari kiamat pun. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, dosa terhadap sesama manusia itu lebih berat. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang rugi di hadapan Allah karena kita punya dosa kepada sesama manusia. Idul Fitri adalah momentum yang tepat untuk apa? Merajut hubungan yang baik, hablum minallah, dan merajut hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minannas.
kita mampu menginfakkan sebagian yang kita punya, kita mampu menahan amarah, kita mampu memberikan yang terbaik, ihsan untuk Komplek Pamulang Lestari ini. Sehingga kita berdoa Komplek Pamulang Lestari menjadi komplek yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Kita doakan semoga para pemimpin, Pak RT, Pak Ketua DKM yang sudah diberikan amanah, Allah berikan kekuatan sehingga menjadi amal ibadah yang telah menempatkan dalam kesempitan mencari nafkahnya. Kita doakan juga seluruh warga Pamulang Lestari ada dalam keadaan saling asah, saling asuh untuk mencapai ukhuwah Islamiyah. Dan semoga juga para remaja, khusus dari Komplek Pamulang Lestari ini menjadi remaja yang kita banggakan. Alhamdulillah tahun ini bisa terlihat, yang bisa menggaris-garis bawah, menggaris saham, membagikan zakat fitrah, itu adalah anak-anak kita. Kita doakan menjadi generasi yang Islami, menjadi generasi yang mampu menjadi kebanggaan bagi kita ketika kita telah tiada. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri sekali lagi adalah momentum yang tepat. Yuk sama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan kita sama-sama memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Kita saling maafkan, kita buang lembaran yang lama dan kita buka dengan lembaran yang baru. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi bahri innahu huwal barrur rahim.